Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian, bab yang ke-9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berkembanglah, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat yang kedua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang keempat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Ayat yang kelima, tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat yang keenam, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat yang ketujuh, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Ayat yang ke-8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dia. Ayat yang ke-9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat yang ke-10, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera ini, bahtera itu segala binatang di bumi. Ayat yang ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat yang ke-12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat yang ke-14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Ayat yang ke-15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat yang ke-16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat yang ke-17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ayat yang ke-18, Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Ayat yang ke-19, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ayat yang ke-20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat yang ke-21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat yang ke-22, maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar.
Ayat yang ke-23, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat yang ke-24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, ayat yang ke-25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat yang ke-26, lalu katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat yang ke-27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat yang ke-28, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ayat yang ke-29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.